Shalom kekasih Kristus, adakah pada hari ini saudara sedang menanti sesuatu yang sudah lama dinantikan belum kunjung datang sebagai jawaban di dalam hidup saudara? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, sekalipun saat ini dunia menyajikan segala sesuatunya yang serba cepat, hari ini hendaknya kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, sebagaimana tuntutan sebagai orang yang dilahirkan kembali dengan pembaharuan sikap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah pada saat ini, di mana kembali kami dipenuhi dan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Melalui firman inilah hati dan pikiran kami terus untuk diarahkan menjadi satu pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, sehingga perilaku atau perbuatan kami adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tuhan, pimpin kami, bukan hanya sekedar itu saja Tuhan, bahwa firman inilah yang mendewasakan iman percaya kami, dan kami menjadi semakin terus dibaharui dan dibaharui. Lewat itulah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu lewat pribadi kami, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjadi sabar. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 6, demikian firman-Nya. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kekasih, ketika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan sesuai dengan rencana, saat kita diminta untuk memiliki kesabaran adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi ujian itu akan muncul dalam hidup kita saat terjadi hak-hak kita dilanggar. Kenapa demikian? Biasanya di situasi seperti ini, yaitu saat hak-hak kita dilanggar, akan muncul sikap kita untuk marah. Bagaimana bila hal ini terjadi pada kita sebagai orang yang sudah lahir baru? Sepertinya kita sedang menghadapi masalah, dan mungkin kita akan berkata itu merupakan pencobaan. Dapatkah kita menjadi sabar, kekasih Kristus? Bila kita melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin banyak menjadi orang yang tidak mudah untuk menjadi sabar. Kesabaran menjadi barang yang langka dan dianggap tidak relevan lagi bagi zaman yang serba cepat ini. Kesabaran dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi dimiliki karena orang semakin cenderung ingin cepat-cepat dalam mengerjakan segala sesuatu. Hal ini tidak peduli pekerjaan yang dilakukan secara asal-asalan atau sembarang. Yang penting bisa cepat selesai. Orang menjadi semakin sensitif dan mudah terbawa perasaan yang mengakibatkan mudah tersinggung dan lekas marah. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen menanggapi situasi dunia saat ini yang seperti itu? Kesabaran adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Rasul Paulus berulang kali mengimbau umat Kristen untuk saling bersabar satu sama lain. Bahkan, kesabaran sebenarnya adalah sebuah tes keorisinilan umat Kristen. Karena karakter Kristen yang sejati, tanda utama kelahiran baru, terlihat dalam kesabaran yang sejati sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 1-2. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikian juga dalam Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Alkitab memberikan arti mengenai kesabaran sebagai sebuah karakter orang Kristen untuk terus berakar dan hidup secara totalitas pada kebenaran Kristus. Kekasih, kita harus memahami bahwa kesabaran adalah sebuah perintah sekaligus anugerah dari Tuhan. Kesabaran bukan hanya tentang kepasrahan atau sifat menurut kita dalam menunggu waktu, tetapi kesabaran harus menjadi karakter yang dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen yang terus berakar kuat.
yang berakar pada iman Kristen yang absolut kepada kekuasaan Tuhan dan janji Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui cara-cara yang memuliakan namanya. Kesabaran harus dimunculkan dalam kehidupan kita karena itu merupakan buah yang semestinya kita hasilkan sebagaimana dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 22. Kata kesabaran dalam Galatia 5 ayat 22 adalah hasil pembaharuan dalam diri orang berdosa yang dikerjakan oleh Allah. Jadi, kesabaran memiliki arti yang jauh lebih kuat daripada apa yang biasa kita sebut sebagai kesabaran. Kesabaran bukan hanya berbicara mengenai menahan emosi atau perasaan, namun juga berbicara tentang kesadaran untuk tetap tekun menjaga hati dan terus melakukan yang terbaik. Kekasih, Alkitab juga mengajarkan bahwa kesabaran tidak bersifat pasif. Yesus dengan tekun dan sabar menanggung bantahan dari orang-orang berdosa yang melawan Dia dan tidak menjadi lemah, apalagi putus asa, tercatat dalam Ibrani 12 ayat 3. Yakobus juga mengajarkan bahwa ujian iman kita menghasilkan karakter ketekunan atau kesabaran, tercatat dalam Yakobus 1 ayat 3-4. Kita sangat memerlukan kesabaran. Mengapa? Karena kesabaran adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengalirkan kehidupan kesabaran yang sempurna yang teruji melalui penolakan serta kekerasan yang dialaminya selama berada di dunia. Belajar bersabar berarti belajar untuk menjadi seperti Yesus. Selanjutnya, perlunya bersabar adalah kita belajar untuk mengerti dan mengalami saat yang ditentukan oleh Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Termasuk ketika mengalami penderitaan. Kesabaran berarti menaklukkan diri pada kehendak Allah. Tidak mencari jalan sendiri secara duniawi, melainkan memohon tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Orang yang mengalami kairos Allah atau waktunya Allah akan menikmati berkat yang lebih besar daripada mereka yang menentukan waktu mereka sendiri. Selain mengerti dan mengalami saat yang ditetapkan Allah, kesabaran juga membuka pengalaman yang lebih dalam akan kemahakuasaan Allah, yaitu kasih pemeliharaan serta kebaikannya. Kita akan mendapati bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Kesabaran bukanlah tujuan akhir bagi dirinya sendiri, melainkan ini berkaitan dengan esensi atau inti yang lebih tinggi daripada sekedar karakter manusiawi. Kesabaran membawa kita ke dalam keserupaan dengan Kristus. Dengan mempelajari kesabaran Yesus Kristus, kita semakin dipersatukan dengan pribadi Yesus Kristus, sehingga kita semakin mengenal Dia. Selanjutnya, kesabaran mengerjakan ketekunan dan stamina untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan dengan kesabaran kita akan menuai keberhasilan yang sejati dalam menggenapkan rencana Tuhan terhadap kehidupan kita. Banyak orang gagal bukan karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan, juga bukan karena tidak ada kemampuan, melainkan karena tidak memiliki kesabaran yang cukup. Untuk menjadi pribadi yang telah dilahirkan kembali, hendaknya kita menjadi manusia yang mengalami pembaharuan di saat menghadapi permasalahan yang terjadi untuk terus menjadi sabar. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk hidup lebih lagi terus dibaharui dengan kesabaran. Bapa, kami rindu, kami yang sudah diselamatkan, kami harus memiliki kehidupan baru, di mana keinginan daging dan kehidupan daging kami yang terus-menerus dibaharui. Hari ini Tuhan, firman-Mu mengajak kami untuk membawa kehidupan untuk lebih menjadi sabar dalam segala sesuatunya. Karena kesabaran bukan hanya persoalan masalah dalam menunggu waktu, tetapi sebagaimana apa yang Yesus lakukan dan contohkan dalam kehidupan kami, itu sama halnya dengan menolak kekerasan dan menaklukkan diri sendiri pada kehendak Tuhan. Tuhan,
Kami pada hari ini sungguh menaikkan syukur kepadamu, di mana hari ini kami diajar banyak melalui renungan ini, agar kami menjadi pribadi yang memiliki sikap sabar. Karena melalui kesabaran itulah Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi atau memiliki keserupaan dengan Engkau, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.